Mereka sempat menertawakan yel-yel taruna TNI yang dianggap terlalu heboh. Tapi detik berikutnya, satu dunia terdiam menyaksikan yang terjadi di depan mata. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, aku doakan rezeki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Langkah kaki wanita itu terdengar mantap di lantai bandara Charles de Gaulle yang dingin. Namanya Emily Clark, seorang jurnalis muda dari Australia yang baru pertama kali menginjakan kaki di Eropa. Untuk tugas resmi, di tangan kanannya tergenggam erat kamera DSLR, alat tempur yang selalu menemaninya saat meliput berbagai momen penting. Namun kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Paris bukan hanya sekadar kota cantik penuh sejarah. Paris hari ini akan menjadi panggung dunia militer. Emily menghela napas dalam ketika berjalan menuju pintu keluar. Sinar matahari sore memantul di kaca besar terminal, membuat siluet menara Eiffel terlihat samar di kejauhan. Di tangannya sudah tergenggam akreditasi bertuliskan Liputan Internasional Bastille Day 2025. Ia tahu acara ini bukan parade biasa. Negara-negara yang hadir telah mempersiapkan pasukannya berbulan-bulan. Tapi, ada satu hal yang membuat Emily penasaran. Kenapa hanya Indonesia yang diundang dari Asia? Di antara daftar peserta, nama Indonesia muncul tunggal. Tidak ada Jepang, tidak ada Korea, bahkan tidak ada Cina. Hanya satu nama dari Asia Tenggara. Emily sempat mengernyit ketika membaca berita itu di ruang redaksi. Apa yang membuat Prancis mengundang taruna TNI Indonesia ke acara sebesar ini? Rasa ingin tahunya semakin tumbuh. Ia ingin melihat langsung seperti apa taruna-taruna itu. Apakah mereka banner-banner sehebat yang ramai dibicarakan? Mobil shuttle yang membawanya menuju hotel melewati jalanan kota Paris yang ramai. Di layar kecil dalam mobil terpampang cuplikan berita persiapan Bastille Day. Ada potongan latihan militer dari berbagai negara. Lalu, sekilas muncul cuplikan pasukan Indonesia sedang berlatih di lapangan. Terbuka. Emily memperhatikan ekspresi. Mereka tegas serius. Ada kekuatan dalam sorotan mata mereka, dan itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Sesampainya di hotel, Emily langsung membuka laptop dan membuka ulang dokumen risetnya. Ia memutar video viral yang disebut-sebut alasan utama TNI diundang ke Prancis. Dalam video itu, tampak sekelompok taruna TNI meneriakan yel-yel dengan kekompakan luar biasa. Tidak hanya suaranya yang keras, tetapi irama, formasi, dan semangat mereka seolah menyatu. Ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Apa yang mereka lakukan bukan hanya latihan suara, itu seperti pernyataan hidup. Keesokan harinya, Emily mengikuti agenda resmi dari panitia. Ia bersama puluhan wartawan lain mendapat akses khusus ke area persiapan parade. Di antara banyak bendera yang berkibar, matanya langsung tertumbuk pada merah putih yang tegak berdiri di tengah lapangan luas. Barisan Taruna Indonesia tampak berlatih dalam diam. Tidak ada suara musik, tidak ada pelatih yang berteriak, tapi langkah mereka mantap, gerakan mereka serempak. Emily terperangah. Ada yang berbeda di sini. Ia mencoba mendekat dan merekam dari kejauhan. Tiba-tiba, dari arah barisan terdengar aba-aba. Sejurus kemudian, yel-yel meledak di udara. Suara membelah angin Paris. Emily hampir menjatuhkan kameranya karena terkejut. Bukan karena volume suaranya, tetapi karena energi yang seolah terpancar dari dada mereka. Itu bukan sekadar suara, itu seperti teriakan dari perut bumi. Orang-orang di sekitarnya spontan bertepuk tangan meski latihan belum selesai. Di sela latihan, Emily mendapat kesempatan berbicara dengan seorang panitia dari Indonesia. Lelaki parubaya itu menjelaskan
bahwa para taruna telah berlatih sejak awal tahun. Mereka tidak hanya dilatih fisik, tetapi juga mental dan disiplin kolektif. Emily mendengarkan dengan saksama. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan pasukan biasa. Ini bukan sekadar kontingen yang ingin tampil gagah. Ada semangat besar di balik teriakan mereka. Sore itu saat matahari mulai condong, Emily menulis catatan kecil di bukunya. Hari pertama di Paris, dan aku merasa melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara-suara itu tidak hanya keras, tapi jujur, seperti jeritan hati yang sudah lama dipendam. Lalu, akhirnya bebas. Jika ini baru awal, aku tak sabar melihat hari. Ia menatap keluar jendela kamar hotelnya, menatap langit senjapis yang perlahan berubah jingga di ujung kota. Dari sudut lapangan parade, suara yel-yel kembali terdengar. Samar tapi kuat. Emily memejamkan mata sejenak. Ia tahu liputannya kali ini akan jauh berbeda dari semua yang pernah ia buat. Bukan karena tempatnya, bukan karena siapa yang hadir, tapi karena suara yang ia dengar hari ini tidak hanya mengguncang udara Paris, tapi mengguncang isi hatinya sendiri. Iya, Bellem tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal, cerita ini akan mengubah cara dunia memandang Indonesia. Pagi berikutnya, Paris diselimuti udara segar khas musim panas. Emily berjalan menuju tempat latihan para kontingen. Ia membawa peralatan lengkap dan mengenakan rompi pers resmi. Di antara semua peserta, matanya langsung mencari satu. Barisan para taruna TNI Indonesia. Tak butuh waktu lama, suara sepatu berderap serempak dan oba-oba tegas membawanya pada barisan merah putih yang tengah bersiap di bawah cahaya matahari yang mulai meninggi. Mereka berdiri tegak dengan wajah serius. Latihan pagi itu tidak seperti yang Emily bayangkan. Tidak ada musik pengiring, tidak ada sorak-sorai, hanya hentakan sepatu dan suara komando yang menggema. Setiap gerakan mereka seperti hasil pengulangan ribuan kali. Tidak ada satu un yang keluar dari ritme. Bahkan gerakan kepala saat menoleh pun tampak identik. Emily terpana. Ia mencoba membandingkan dengan kontingen lain dan nyaris tidak menemukan yang setara dari segi kekompakan. Saat waktu istirahat tiba, Emily mendekati sekelompok taruna yang sedang duduk di bawah pohon rindang. Salah satu dari mereka menoleh dan tersenyum. Wajahnya masih muda, mungkin belum genap 21 tahun. Tubuhnya penuh keringat, tapi sorot matanya tajam. Nama saya Rian, Bu. Kalau ibu wartawan, boleh tanya-tanya. Katanya dengan sopan. Emily memperkenalkan diri. Percakapan mereka mengalir ringan. Meski keduanya berasal dari dunia yang berbeda, Rian bercerita bahwa ia berasal dari desa kecil di Sumatera. Ia masuk akademi militer karena ingin membanggakan orang tuanya. Saat Emily bertanya kenapa mereka berlatih begitu keras, Rian menjawab singkat, "Karena kami tahu, kami tidak punya banyak. Tapi suara kami adalah kekuatan kami." Calamit itu membuat Emily terdiam. Dalam kesederhanaannya, ada makna besar yang menusuk. Ia tak menyangka semangat itu datang dari pemuda yang bahkan belum pernah keluar negeri sebelumnya. Setelah istirahat, latihan dimulai lagi. Kali ini para taruna diminta melakukan formasi sambil menyanyikan yel-yel. Emily berdiri di pinggir lapangan, mencoba merekam dengan kameranya. Tapi saat suara mereka membahana, tangannya gemetar. Kamera bergetar pelan. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Suara itu bukan hanya keras, tapi membangkitkan perasaan dalam dirinya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyelinap masuk ke hatinya. Sementara itu, dari sudut lain lapangan, kontingen lain mulai berdatangan. Beberapa pasukan dari negara Eropa tampak santai, bahkan sebagian duduk bersandar. Kick kontingen Malaysia datang. Mereka tampak rapi dan berseragam lengkap.
Namun ekspresi wajah mereka santai. Sebagian bahkan tampak menguap. Emily memperhatikan bagaimana mereka melihat ke arah taruna Indonesia. Ada sorot mata yang sulit dijelaskan, campuran rasa heran, kagum, dan entah mungkin sedikit iri. Saat yel-yel TNI kembali menggema, beberapa taruna Malaysia terlihat saling berbisik. Emily tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi ekspresi sinis mereka tidak bisa disembunyikan. Salah satu dari mereka mengangkat alis dan berkata dengan nada mengejek, "Semangat sekali, seperti mau berperang." Emily mencatat itu dalam buku kecilnya. Ia tidak menyukai nada itu, terlalu meremehkan. Padahal, apa yang dilihatnya adalah kerja keras dan dedikasi, tapi para taruna Indonesia tidak menggubris. Mereka tetap berlatih, tetap meneriakan yele dengan lantang. Bahkan saat matahari mulai terik dan kaki mereka jelas lelah, suara itu tidak surut sedikit pun. Emily menyadari bahwa mereka bukan sedang tampil, mereka sedang menjadi diri mereka sendiri. Tidak ada yang dibuat, Bu. Tidak ada yang dipaksakan. Semua lahir dari dalam. Dari semangat yang dibentuk bertahun-tahun, dan itu yang membedakan mereka. Dari yang lain, ketika latihan selesai, Emily sempat berbicara singkat dengan seorang pelatih senior Indonesia. Lelaki itu berkata tenang, "Kami tidak berlatih untuk memukau. Kami berlatih agar siap ketika dunia memperhatikan." Kalimat itu melekat dalam kepala Emily. Ia menatap barisan taruna yang berjalan pulang ke penginapan mereka. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan, tapi ada sesuatu di punggung mereka yang tidak bisa dibeli. Kebanggaan malam harinya, Emily duduk di balkon hotel, memutar rekaman video yang ia ambil pagi tadi. Ia memutar ulang bagian saat yel-yel TNI menggema. Berkali-kali, setiap kali mendengarnya, dada Emily bergemuruh. Ia mulai paham, ini bukan tentang suara, ini tentang jiwa. Dan ia merasa semakin dekat pada kebenaran cerita yang harus ia tulis. Di negeri orang, ia menemukan gema dari Nusantara. Hari ketiga di Paris menjadi awal pertemuan lintas negara. Panitia parade militer mengatur sesi orientasi dan gladi bersama seluruh kontingen peserta. Lapangan besar di area Champs de Mars dipenuhi seragam dari berbagai negara. Emily sibuk berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, mencatat reaksi mimik wajah dan perbedaan pola latihan. Namun, matanya selalu tertarik pada satu barisan.